Halo semua, balik lagi sama gue Anggi Septianto. Seperti biasa di video ini kita akan ngebahas soal dunia kopi dan hal-hal yang berkaitan sama kopi. Nah, di video kali ini gue berkesempatan untuk ngebahas hal yang mungkin menarik ya. Bukan mungkin ya, sangat menarik gitu ya. Kalau misalkan kita lihat banyak banget kedai-kedai kopi kekinian, kedai-kedai kopi yang sekarang bermunculan banyak banget beberapa tahun ke belakang ini yang mengusung konsep kedainya itu Instagramable banget, atau dalam istilah lain kedainya itu difotonya enak gitu. Terus kalau moto backgroundnya adalah kedainya itu kayaknya worth to post gitu, enak untuk diposting di Instagram para pengunjung. Nah, kita di sini akan ngebahas hal-hal atau alasan-alasan kenapa banyak kedai kopi yang mengusung konsep Instagramable. Mungkin jawaban simpelnya adalah karena pasar mereka adalah generasi milenial dan generasi Gen Z yang memang sering fokusnya atau sering beraktivitasnya di Instagram atau di sosial media lainnya gitu ya. Itu kenapa konsep yang diusung sama kedai kopi yang sekarang bermunculan banyak ini konsepnya seperti itu, Instagram banget gitu. Alasan kedua kenapa kedai kopi sekarang mengusung konsep Instagramable, atau terserah lah ya kalian mau bilang konsepnya apa gitu ya. Maksudnya Instagramable tuh ya bisa industrial, bisa minimalis, bisa anyway, bisa Jepangan gitu, atau terserah gitu. Alasan kedua kenapa kedai kopi mengusung konsep yang Instagramable adalah kedai kopi dapat promosi gratis melalui sosial media yang customer punya. Jadi ketika customer datang, terusnya mereka suka sama konsep yang diusung sama kedai tersebut, mereka secara sukarela akan foto berbagai sudut di kedai kopi tersebut, sudut A, B, C, T, toiletnya, outdoornya, indoornya, kalau mereka suka, kalau pelanggan suka gitu ya. Dan itu menjadi promosi gratis buat si kedai tersebut gitu kan. Terus juga di mata customer itu yang ngelihat konsep yang kedai kopi Instagramable itu kunjungi, jadi kayak ada perasaan di customer itu kayak momen visibalitas gitu ya, momen yang dimana ini kayaknya sayang deh kalau nggak gua foto, ini kayaknya sayang deh kalau nggak gua post gitu ya. Semua temen gua harus tahu, atau anyway yang penting dokumentasi gitu deh. Alasan ketiga kenapa banyak kedai mengusung konsep Instagramable, mungkin ya jawabannya adalah karena itu menciptakan identitas khas bagi kedainya. Jadi kalau misalkan konsep yang seperti ini nih, orang tuh langsung tahu tanpa lihat mereknya atau brandnya, tanpa lihat apa-apanya gitu ya, tanpa melihat menu dan lain sebagainya, orang tuh udah tahu gitu. Oh, ini nih kedai ini nih kayak gini, kedai ini kayak gini, kedai ini adanya di sini gitu. Jadi identitas itu memang penting banget sih gitu. Di dalam sebuah brand, identitas itu penting. Identitas bisa datang dari apa aja sebenarnya, dari konsepnya, dari menunya, atau dari pelayanan dan lain sebagainya. Tapi untuk kedai-kedai yang mengusung tema yang Instagramable banget itu salah satunya jadi identitas mereka gitu. Dan konsep Instagramable yang khas itu, yang sudah menjadi identitas bagi kedainya itu bisa memunculkan kesan profesional gitu ya. Alasan keempat adalah bisa memperpanjang customer untuk berlama-lama di kedai tersebut. Jadi kalau misalkan kedai dengan konsep yang enak gitu ya, dengan konsep yang Instagramable gitu ya, sekali lagi gue ingetin, konsep Instagramable, konsep enak kan apapun gitu ya, pokoknya kedai yang punya konsep yang kalau dipoto tuh enak gitu. Nah, alasan selanjutnya adalah, atau alasan keberapa nih, keempat ya. Alasan keempat adalah bisa memperpanjang customer untuk duduk lama-lama di sana. Ya kenapa bisa lama-lama? Karena mereka suka dengan suasananya, karena mereka suka dengan ambience-nya, dengan apa yang mereka lihat di sana gitu. Dan kalau misalkan mereka berlama-lama, ada kemungkinan mereka akan mesan lebih dari satu. Entah mungkin mesennya satu tapi mereka mesen cemilannya juga, makanan juga, dan lain sebagainya. Alasan kelima kenapa konsep Instagramable diusung oleh sebuah kedai adalah karena persaingan di dunia kopi yang mungkin, kalau mau disebut persaingan ya, persaingannya semakin ketat karena banyak banget kedai kopi yang anggaplah kalau perang gitu ya, perang dengan berbagai cara. Nah, salah satu alat perang adalah konsep yang diusung sama kedai kopi tersebut. Nah, konsep Instagramable yang sering diusung ini, atau yang banyak dipakai oleh banyak kedai ini, bisa jadi senjata utama untuk menarik banyak pelanggan yang
mungkin bisa membantu meramaikan kedai mereka. Jadi istilahnya konsep itu bisa bikin kedai kopinya nonjol lah dari kompetitor lainnya gitu. Terus juga ini penting banget, pasti kalian nggak ngeh gitu ya, atau buat yang ngeh ya monggo gitu ya. Alasan keenam kenapa mereka mengusung konsep yang instagramable banget itu karena menjadi alasan menu-menu mereka agak sedikit lebih mahal dari kedai-kedai lainnya. Iya dong. Kalau misalkan pernah kan lo mengunjungi sebuah kedai yang bagus banget, yang kayaknya tuh terstruktur banget, simetris banget, atau gitu ya, kayaknya nih arsitektur banget gitu ya. Lo lihat menu-menunya pasti nggak bisa dibilang murah. Ya mungkin menengah ke atas gitu ya. Tapi itu menjadi wajar karena, dan lu nggak bisa protes dengan harga menu yang mereka jual gitu, misalkan 30, 35, 45, mungkin 50, 60 ribu gitu ya. Tapi lu nggak bisa protes karena mungkin harga itu sudah terbayar dengan visual yang bagus yang lu nikmati selama lu ngopi di kedai tersebut gitu. Alasan ketujuh adalah menghubungkan kopi dengan gaya hidup. Jadi banyak banget sekarang ini generasi-generasi yang ngopi itu bukan sekedar ngopi tapi gaya hidup juga gitu. Nah, mereka pengen, atau customer pengen mungkin ya, ngopi di tempat-tempat yang estetik, ngopi di tempat-tempat yang suasana atau visualnya tuh bagus, yang nyenengin mata mereka, jadi sekaligus sebagai hiburan juga gitu. Kayak itu aja deh. Ada 7 alasan berarti kenapa, setidaknya ya, ada 7 alasan kenapa banyak kedai kopi mengusung konsep yang instagramable banget. Anyway, kalau misalkan ada jawaban lainnya silahkan share di kolom komen, kita diskusi bareng. Segitu aja ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Semoga gue bisa terus bikin video seperti ini, khususnya di dunia kopi. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.